Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Nya kembali. Saya mengajak saudara membuka dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai dengan ayat yang kedua. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk saudara. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara yang kasih Tuhan, 10 Maret 2023 yang lalu, ada berita yang mengejutkan dunia, khususnya Timur Tengah. Negara Irak dan Arab Saudi yang selama ini bermusuhan bisa berdamai. Nah, siapa yang mendamaikannya? Yaitu negara Tiongkok. Dalam peristiwa yang bersejarah ini, negara Tiongkok berhasil menjadi pendamai di antara kedua negara ini. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa yang diawali oleh Adam dan Hawa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Allah yang sangat kudus merasa jijik melihat kita manusia yang penuh dengan dosa. Di hadapan Allah, kita adalah sampah yang tidak ada nilainya sama sekali. Namun Allah yang penuh kasih tidak tinggal diam, saudara. Allah mencari upaya agar manusia tidak binasa dalam kekekalan. Untuk itu perlu adanya pendamai yang bisa memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Nah, siapa yang layak menjadi pendamai manusia dengan Allah? Jawabannya ada dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang kita baca tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana Kristus bisa mendamaikan manusia dengan Allah? Yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ia memenuhi penghakiman Allah dan juga memungkinkan musuh Allah, yaitu manusia, berdamai dengan Allah kembali. Pendamaian kita dengan Allah meliputi pemberian anugerah Allah dan juga pengampunan dosa kita, manusia, saudara. Hasil dari pengorbanan Yesus adalah bahwa hubungan kita berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Dalam Yohanes 15 ayat 15, di mana dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Luar biasa, saudara. Kita sekarang bukan menjadi musuh Allah, kita adalah sahabat dari Allah. Nah, pendamaian Kristen adalah suatu kebenaran yang mulia, saudara. Kita yang dulunya adalah musuh-musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita dulunya berada di bawah hukuman karena dosa-dosa kita, namun sekarang kita diampuni. Kita yang dulu sebagai hamba dosa, sekarang menjadi hamba-hamba Allah. Itu suatu anugerah yang begitu besar yang kita terima dari Allah. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, saudara, yang dikasihi Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sebab kita mempunyai pendamai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu melebihi daripada mempunyai materi yang ada dalam dunia ini, materi apapun, saudara. Sebab kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang dapat melepaskan kita dari maut. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yang lain tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Dan yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan ayat 2 tadi, bahwa kematian Kristus bukan cuma hanya menghapus dosa satu golongan saja atau satu bangsa saja, tidak. Tapi seluruh manusia yang berdosa, semua manusia yang ada dalam dunia ini dihapuskan dosa-dosanya. Itu cakupan yang luar biasa dari rencana penyelamatan Tuhan. Sangat kuat, luas, dan juga menyeluruh pengorbanan Sang Juru Selamat kita. Di sini kita melihat betapa besar kasih Allah kepada kita, saudara. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan. Untuk menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Dia mati untuk kita supaya kita hidup untuk Dia. Saudara, sekarang ini banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus Sang Pendamai itu. Mereka seperti domba yang berjalan tanpa gembala. Nah, tugas kita sekarang, saudara, adalah beritahukan kepada mereka bahwa Yesus juga mengasihi mereka. Dan yang bisa mendamaikan mereka dengan Allah
hanya Tuhan Yesus Kristus bukan perbuatan baik mereka. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa membawa manusia berdosa ini dikuduskan, kemudian bisa masuk dalam kerajaan surga. Berita ini harus kita senantiasa gaungkan, kita beritakan kepada orang-orang sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka pun tidak binasa dan mereka mendapat hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami kembali diingatkan siapa Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami mempunyai seorang pendamai, yaitu Yesus Kristus. Ia bisa mendamaikan kami yang dulu adalah musuh dari Allah, diperdamaikan, dan sekarang kami menjadi anak-anak Allah, sahabat Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan tersebut dan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima pendamaian itu, kami betul-betul berkomitmen, kami berpegang teguh pada karya keselamatan itu dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah goyah iman kami senantiasa bersandar pada Tuhan. Apapun rintangan kami hadapi, apapun kesulitan kami hadapi nantinya, kami tetap beriman kepada Engkau karena kami tahu Engkaulah satu-satunya keselamatan yang bisa membawa kami masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.